Halo, shalom saudara yang dikasih Tuhan. Senang berjumpa kembali dimanapun saudara berada. Saya Henry Indrawan dalam program saya Panggilan Iman pada Yesus dalam roh dan jiwa. Dan saya selalu membagikan renungan firman Tuhan yang menguatkan iman kita. Dan tema saya pada saat ini berbicara tentang kebaikan Tuhan Yesus. Ingat dan ceritakanlah. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, apapun keadaan kita, rintangan yang kita hadapi, tantangan yang kita alami, pergumulan yang silih berganti, itu memang selalu ada kita alami. Namun ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun banyak pergumulan atau masalah dalam hidup kita, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Karena hakikat Tuhan adalah kasih. Jadi jangan pindahkan channel saudara, tetap ada di sini supaya kita sama-sama diberkati Tuhan. Jadi saudara, sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami datang kembali kepadamu, merendahkan hati kami. Kami perlu hikmat-Mu, kami perlu pengertian dari firman-Mu, agar kami tetap dikuatkan untuk menjalani kehidupan ini. Karena kami tahu bahwa di balik keadaan, kondisi yang kami alami, masih ada kebaikan Tuhan. Karena Tuhan kami adalah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Sehingga lewat channel ini atau YouTube ini, siapapun kami yang mendengar, Tuhan memberkati mereka. Tuhan lebih lagi mengasihi mereka. Tuhan menyatakan mujizat, jalan keluar atas mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Mari saudara kita buka kitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 100 yang 107 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Judulnya adalah nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Digaris bawahi, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya. Garis bawahi lagi, jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya. Digaris bawahi dengan kebaikan. Garis bawahi. Mengapa saudara? Itulah yang sangat memberkati iman percaya kita. Apa yang kita renungkan, apa yang kita garis bawahi. Jadi saudara, tema di sini berbicara tentang penulis dari kitab Mazmur. Salah satunya adalah Raja Daud yang begitu melekat dengan Tuhan. Sekalipun dia sudah menjadi raja, dia tidak lupa akan Tuhan. Sehingga dia awali dengan nyanyian syukur. Apa yang dimaksud dengan nyanyian syukur? Nyanyian syukur bukan hanya sekedar tarik suara atau bernyanyi, melainkan sikap hati, kesadaran hati kita atas anugerah dan kebaikan Tuhan. Janji Tuhan, ingatlah, bukan selalu mulus, rata, atau langit selalu cerah, tetapi janji Tuhan selalu menyertai sampai akhir zaman. Jadi jangan sampai goyah imanmu, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Nah saudara, ayat 1 sampai ke 3, di mana pemazmur ini berkata bersyukurlah, garis bawahi, kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dari sejak semula, sebelum adanya zaman purbakala, awalnya penciptaan, Tuhan sudah atur dengan baik. Bahkan manusia diciptakan serupa, segambar dengan Allah.
pribadi seperti pribadi Tuhan Yesus, yaitu manusia diciptakan dengan sempurna, malaikat diciptakan dengan pantulan cahayanya, tapi kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Biarlah dikatakan orang-orang yang ditebus, yaitu pengakuan dari kuasa menyesakan. Mengapa? Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Karena itu manusia telah ditipu oleh iblis atau bapa pendusta, sehingga manusia gelap secara kerohanian, buta secara rohani, lalu diikat dengan dosa sampai mereka binasa, dihukum di api neraka. Jadi saudara, semua manusia pada dasarnya telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dirusak oleh iblis. Lalu orang yang ditebusnya Tuhan selamatkan, Tuhan mengasihi, dikatakan dikumpulkannya dari negeri, ya, dari utara, dari timur, dari barat, dari utara dan dari selatan, dikumpulkannya. Kelak nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan di dunia ini pun kita berbeda. Mengapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang, anak-anak kebenaran. Jadi saudara, bersyukurlah kita punya Tuhan yang begitu besar. Ayat yang keempat dan kelima dikatakan ada orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak ditemukan. Ya, ini berbicara tentang bangsa Israel yang mengalami masa perbudakan selama 40 tahun oleh bangsa Mesir di tanah Mesir oleh pemimpinnya yang namanya Raja Firaun. Padang belantara ini berbicara tentang tanah yang tidak diusahakan, tanah yang tidak digarap, tanah yang berlobang, tanah yang bayang-bayang kelam, tanah yang kering, kerontang, gersang, sehingga bangsa Israel diperbudak, diperhamba. Ya. Tentu menjadi hamba itu sangat mengerikan, sangat menyakitkan. Hanya yang lebih enak adalah hamba Tuhan. Sekalipun kita tidak dihargai, tapi kita dihormati, dihargai dari Tuhan. Bahkan malaikat pun terkagum atas manusia yang dimana diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Jadi saudara, bangsa Israel mengalami hal ini, diperbudak, sehingga dikatakan di jalan ke kota mereka tidak temukan. Artinya tidak menemukan yang pasti, tidak ada hasil yang mereka temukan, kebahagiaan yang mereka alami. Tentu jiwa mereka lapar dan haus. Mengapa? Karena diperhamba, diikat, diperbudak, atau bahasa sekarang kuk dosa, ya, diperhamba oleh dosa, diperbudak oleh dosa. Sehingga ayat 6 mereka berkata, berserulah mereka kepada Tuhan. Artinya mereka minta tolong kepada Tuhan Sang Pencipta. Lalu Tuhan melepaskannya dari kecemasan. Mungkin mereka ada yang berseru, ada yang berteriarap atau tiarap, ada yang bersorak-sorak, ada yang menangis, minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan tetap selalu memberikan kelepasan dari kecemasan mereka. Ayat yang ketujuh dikatakan jalan lurus, yaitu ada jalan keluar, ada jawaban, sehingga mereka sampai kepada kota atau di mana ada penduduk. Artinya mereka sudah menemukan kebahagiaan yang dari Tuhan. Saudara, setiap proses selalu kita alami, tapi ingat, bersama dengan Tuhan kita akan menemukan jalan keluar, kebahagiaan. Dan di ayat yang ke-8, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Kasihnya selalu ada bagi saudara. Apapun keadaan saudara saat ini, kasih Tuhan selalu ada. Ayat 8 dan 9 ini menceritakan ungkapan atas
kebesaran Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Sehingga mereka mau bersyukur atas perbuatan-perbuatan Tuhan terhadap anak-anak manusia, terhadap mereka yang meresponi Sang Juru Selamat namanya Tuhan Yesus. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini kabar baik ya. Apapun yang saudara alami, hinaankah, penderitaankah, sakit, penyakit, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Tuhan selalu ada bagi saudara. Dalam keadaan ekonomi saudara, Tuhan selalu ada bagi saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan selama engkau tetap percaya, beriman, hidup di dalam Tuhan, dan juga melakukan kebenaran Tuhan. Memang kita tidak sempurna, tetapi Roh Kudus, Roh Allah itulah yang akan menuntun hidup kita lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, ceritakanlah kebaikan Tuhan. Dan inilah 3 poin yang saya renungkan. Mari ingat, sama-sama kita ingat, masalah boleh ada, keadaan boleh ada, boleh terjadi dalam hidup kita. Langit bumi pun bisa bergoncang, ekonomi bergoncang, tetapi tetap ingat dan ceritakan kebaikan Tuhan. Yang ke-1 adalah ingatlah, di balik bersyukur oleh ada kuasa Tuhan dan juga kekuatan dari Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, di balik bersyukur ada kuasa, kekuatan dari Tuhan. Mengapa? Karena di ayat ini dikatakan kita telah ditebus. Jadi kita bersyukur, kita bangga karena kita telah ditebus. Di mana perjanjian lama harus membawa binatang, hewan, dan dikorbankan darahnya untuk menebus dosa, tapi itu tidaklah sempurna. Yang sempurna adalah sudah digenapi di dalam pribadi Tuhan Yesus, berasal dari sorga, yang menjadi serupa dengan manusia. Dia menebus, dialah jalan keselamatan lewat Tuhan Yesus. Kita beriman, kita percaya Dia yang tanpa dosa, Dia yang rela berkorban untuk kita supaya kita tidak dihukum di api neraka selama-lamanya. Jadi kita bersyukur. Memang bagi dunia salib adalah kebodohan, tapi bagi kita adalah kekuatan Allah, kekuatan dari Allah. Dan juga kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, sehingga kita mau menceritakan kepada orang lain. Yang kedua, ingatlah alangkah limpahnya kebaikan Tuhan. Jadi saudara, dulu kita diperhamba, diperbudak oleh dosa, diikat oleh dosa, yang berdampak pada kesakitan, penderitaan, kesengsaraan, ketakutan besar, dan juga kita banyak hal yang kita alami, tapi Tuhan melepaskan semuanya itu. Mazmur 31 ayat 20 dikatakan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Mari ceritakanlah, saksikanlah. Dan yang ketiga, ingatlah selalu mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan itu setia. Tuhan dekat terhadap mereka yang patah hati, menyelamatkan jiwa yang remuk, yang remuk jiwanya. Jadi Tuhan itu dekat kepada kita yang bertobat, yang sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Itu saja yang saya bagikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bagikan channel ini ke banyak orang agar nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.